Sahabat dermaga, kini kami hadir dalam renungan firman Tuhan untuk berbagi berkat surgawi. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh luar biasa kasih-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Harta yang paling berharga telah Kau berikan buat kami dan berguna untuk hidup di masa yang akan datang juga. Terima kasih, melalui Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan tertulis di dalam Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sahabat dermaga, tema renungan firman Tuhan saat ini adalah bergulat dengan warisan bisnis demi Kristus. Pernahkah saudara mendengar nama Joseph Camp? Joseph Camp adalah seorang rasul. Walaupun dia hidup di abad ke-19. Joseph Camp adalah seorang misionaris Kristen Protestan yang bekerja di wilayah Maluku dan sekitarnya. Joseph Camp berasal dari Belanda dan bekerja sebagai pendeta sekaligus misionaris di Maluku. Ia mendapat gelar Rasul Maluku oleh masyarakat Kristen di Maluku karena jasanya dalam perkembangan kekristenan di sana. Menjadi seorang misionaris sangat membara di dalam hatinya untuk memberitakan Injil Kristus bagi orang yang belum beragama Kristen, tetapi orang tuanya tidak mengindahkannya, dan Joseph Camp disuruh untuk mendukung bisnis kulit orang tuanya. Namun setelah kedua orang tuanya meninggal, Joseph Camp meninggalkan bisnis kulit orang tuanya, dan pada tahun 1802 ketika ayah dan ibu Camp meninggal, dia meninggalkan bisnis kulit dan bekerja di pengadilan nasional. Ia menikah pada tahun 1804, tetapi istrinya meninggal 2 bulan setelah melahirkan. Camp kemudian bergabung dengan Netherlands Sandling Genschap atau NZG dan akhirnya tiba di Batavia bersama 2 orang temannya. Yang satu bertugas di Semarang, Batavia, dan Joseph Camp ke Maluku. Sahabat dermaga, seperti itulah sejarah singkat Joseph Camp hingga akhirnya menjadi pemberita Injil dan hidup maupun matinya di Maluku. Semuanya ini karena benih Injil itu sudah tertanam di dalam hatinya dan siapapun tidak dapat menghalanginya. Meskipun orang tuanya tidak setuju dengan keputusan Joseph Camp untuk meninggalkan bisnis yang sudah mapan, apalagi meninggalkan negaranya selamanya, semuanya ini hanya sementara saja. Ketika kedua orang tuanya sudah meninggal, maka benih Injil yang sudah membara itu menghangatkan jiwa misinya, dan Injil diberitakan ke Maluku dan sekitarnya. Sahabat dermaga yang terkasih, ketika benih Injil itu sudah tertanam di dalam hati orang percaya, maka spirit orang tersebut sudah memperlihatkan skala prioritas di dalam kehidupannya, seperti Joseph Camp yang sudah mampu melihat beberapa berharganya
harta surgawi itu seperti yang kita baca tadi dalam Matius 6 ayat 20. Bagaimana orang-orang percaya dengan spirit yang handal lebih mengutamakan mengumpulkan harta di sorga. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Itulah harta yang kekal. Namun apakah orang masih concern dengan harta yang kekal ini? Jangan-jangan karena harta dunia orang meninggalkan harta yang paling berharga. Baik, sahabat dermaga, namun harus disadari bahwa untuk melakukan pilihan itu penuh dengan pergumulan dan pergulatan rohani seperti yang dilakukan Joseph Camp antara bisnis kulit yang sudah mapan atau menjadi seorang misionaris yang penuh dengan tantangan, bahkan nyawa pun taruhannya. Bukankah hal seperti ini yang kita alami di dalam keseharian kita? Antara Injil dan kedagingan, siapakah yang kita menangkan? Apakah Injil itu masih menguasai hati kita atau kedagingan yang berkuasa di sana? Inilah pergumulan kita setiap saat, dan Joseph Camp maupun Abraham sudah memenangkannya, karena Abraham juga begitu bergumul ketika meninggalkan segala sesuatu di saat Tuhan memanggilnya. Ternyata Joseph Camp dan Abraham benar-benar bisa memilih dan lebih mengutamakan yang terpenting. Itulah harta kerajaan Allah. Nah, bagaimana kita ketika ketika kita sedang bergumul seperti Joseph Camp dan Abraham? Siapakah yang menang? Injil atau dunia? Nah, sahabat dermaga, kita harus ingat, dunia ini hanya sementara. Namun juga kita tidak boleh mengabaikannya, karena kita sudah berada di dunia, dan taklukkan dunia, menangkan Injil. Itulah yang Tuhan kehendaki. Nah, ketika kita melakukan hal yang demikian, itu pertanda kita sudah mengumpulkan harta di sorga, harta yang tak dapat dicuri oleh pencuri. Harta itu aman, kekal adanya, dan sekarang ada di hati kita. Alangkah berbahagianya jika orang-orang yang hidup di dunia ini memiliki kekayaan harta sorgawi, penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Biarpun ada pergumulan, tetap dimenangkan oleh kasih Tuhan. Selamat mencari harta di sorga, bergulat, bergumul, dan Injil dimenangkan. Amin, kita berdoa. Kami merasakan, ya Bapa, harta di sorga sudah ada di hati kami, dan itulah yang kami kembangkan agar kerajaan Allah benar-benar berkuasa di hati kami. Melalui Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat dermaga yang kami kasihi, terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Kiranya bermanfaat untuk menumbuhkan iman saudara, dan dengan menekan tombol like, subscribe, dan share, Anda sudah mendukung channel ini dan juga mendukung diri Anda sendiri dan tentunya orang lain yang sekiranya sedang membutuhkan renungan seperti ini. Dan silahkan beri komentar jikalau Anda memiliki pengalaman spiritual yang berkaitan
dengan topik ini. Terima kasih. Dermaga Kehidupan Channel.